Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus, dari Rumah Berkat, House of Blessing. Blessed people, hari ini kita sedang menantikan pergantian tahun. Dari tahun 2021 menuju tahun 2022. Untuk itu, saya mau sampaikan sebuah perenungan saja yang terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Temanya sederhana. Menyambut tahun baru dengan suatu pemikiran yang baru. Mari kita baca firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Blessed people, saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Tuhan Yesus untuk mempertanyakan kesalehan daripada murid-murid Yesus. Mereka bertanya, "Kenapa sih murid-muridmu nggak ikut berpuasa seperti kami?" Puasa orang Yahudi, seperti yang diajarkan, adalah sebuah tradisi saja, saudara. Jadi mereka berpuasa sebagai ungkapan duka cita atas penderitaan bangsa mereka, khususnya dari penjajahan Romawi yang begitu panjang. Mereka berpuasa dengan harapan Mesias Israel itu segera datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Mereka berduka cita atas situasi dan kondisi hidup mereka saat itu. Mereka menantikan Mesias untuk menggantikan duka cita mereka dengan sukacita. Dan Yesus sesungguhnya sedang mengajarkan kepada mereka satu hal penting yang tidak mereka pahami sampai saat itu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab kepada murid-murid Yohanes Pembaptis ini. Saya sederhanakan saja maksud daripada ajaran Tuhan Yesus ini. Bahwa ngapain sih kamu masih berpuasa untuk mengungkapkan duka cita? Yuk ikut bersuka cita bersama-sama dengan murid-muridku. Karena aku adalah sang Mesias Israel yang telah datang itu. Murid-murid Yohanes tidak dapat mengenali Yesus sebagai Mesias, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh guru mereka, Yohanes Pembaptis, yang telah mengatakan bahwa dia adalah pembuka jalan akan datangnya Mesias. Peristiwa pembaptisan juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan kepada Tuhan Yesus, itu adalah proklamasi bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Mesias Israel yang telah datang itu. Nah saudara, di perikop yang kita baca tadi, ini jelas betapa sederhananya Yesus sedang mengajar kepada para murid Yohanes Pembaptis ini. Sebuah ritus keagamaan itu baik, sebagai sebuah tradisi itu baik, tetapi kalau tidak mengerti esensinya, maka sia-sia. Kehidupan kita sebagai orang Kristen pun demikian. Kita harus punya pemikiran yang baru, sikap hati yang baru. Itulah yang diibaratkan sebagai kantong anggur yang baru, sehingga kita dapat mengenali tradisi yang kita juga lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, sebuah ibadah tradisional yaitu merayakan hari Natal. Apakah saudara dan saya memahami Natal itu bahwa hari itu datangnya juru selamat yang menentukan nasib dunia, yang menentukan nasib umat manusia di bumi, yang tadinya musuh Allah, kemudian dipersatukan, diperdamaikan
oleh Yesus Kristus yang lahir itu? Ataukah kita hanya sekedar memahami hari Natal, hari sukacita, hari bersenang-senang, hari liburan, hari di mana kita akan mendengarkan lagu-lagu Natal, di mana kita akan pakai baju baru? Apakah semacam itu saja tradisi Natal yang kita pahami? Tanpa kita mengenali Kristus di dalam tradisi hari Natal, maka sia-sialah kita mempunyai baju baru dan menyanyikan puji-pujian di gereja kita. Setelah merayakan hari Natal sebagai bagian dari tradisi gereja, tradisi orang Kristen di seluruh dunia, maka tiba saatnya tradisi yang satu lagi akan datang, yaitu datangnya tahun baru. Ini tentu dirayakan bukan hanya oleh orang Kristen, tetapi oleh semua orang di muka bumi. Seluruh orang di dunia, baik Kristen dan non-Kristen, tentu bersuka cita menyambut datangnya tahun baru. Hari ini, tanggal 31 Desember, saya menyampaikan renungan, dan tentu saya mengharapkan ya, tengah malam nanti di pergantian tahun di pukul 00, saya berharap langit akan seperti biasanya, akan terang benderang dengan berbagai atau aneka kembang api, baik yang dilontarkan maupun yang cuma dipasang dengan cara dipegang. Tentu mungkin ada petasan-petasan juga yang meledak di sana-sini. Nah, kalau masih diizinkan untuk dijual, saya akan membeli kembang api untuk dipasang bersama dengan anak-anak saya, ya di depan rumah aja lah. Nah, jadi tahun baru merupakan suatu tradisi di mana umat manusia menyambutnya dengan sukacita. Bagaimana dengan saudara? Apakah tahun baru sekedar sukacita sebagai sebuah pesta, ataukah saudara punya pemikiran yang baru bahwa tahun depan adalah tahun yang penuh harapan? Tradisi tahun yang baru memang harus kita sambut dengan optimisme. Tetapi ingat, dalam tradisi kita harus dapat mengenali Yesus Kristus hadir di dalamnya. Kita memperingati hari Natal, datangnya Sang Juru Selamat. Tetapi kita ingat juga, Dia tidak berhenti di situ. Ia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tentu termasuk di dalamnya pergantian tahun. Tahun berapapun berganti, Yesus Kristus tetap menyertai kita. Tetapi jangan lupa saudara, penyertaan Tuhan bukan untuk mendampingi saja supaya kita menikmati keberhasilan, menikmati berkat, tetapi Dia yang menyertai kita, berarti Dia juga yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita, apakah seturut dengan Dia atau tidak, selaras dengan Yesus yang kita imani itu atau tidak. Dialah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, yang tugas utamanya adalah menginsafkan kita dari kehidupan yang berdosa, saudara. Itulah penyertaannya sepanjang tahun yang kita lewati dan akan kita akhiri untuk menyambut tahun yang baru. Apakah kita sadar bahwa sengaja tidak sengaja kita telah berbuat dosa kepada Tuhan? Sengaja nggak sengaja kita lalai dari peribadatan. Kita dengan tidak jujur di hadapan Tuhan telah menyatakan diri untuk beribadah secara online, padahal sesungguhnya jujur kita nggak pengen beribadah. Ya, kita nggak mau datang tatap muka dengan alasan masih pandemi dan sebagainya, padahal secara jujurlah di hadapan Tuhan nggak boleh bohong. Kita sebetulnya malas untuk datang ke gereja dan sebagainya. Memang saudaraku, pandemi COVID-19 telah menghancurkan banyak hal dalam kehidupan kita. Baik itu kesehatan, mental, maupun usaha kita, ekonomi kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah berubah di dalam Dia mengasihi kita. Immanuel, Allah yang menyertai kita itu, Dialah Yesus Kristus yang tetap sama. Tahun yang sebelumnya, tahun yang sedang berjalan, tahun yang akan datang, dan seterusnya, untuk selama-lamanya bahkan. Yesus Kristus tidak pernah berubah di dalam mengasihi umatnya, di dalam menolong kita, di dalam Dia bersyafaat bagi keselamatan kita. Tidak pernah, saudaraku. Untuk itu mari kita punya pemikiran yang baru. Pemikiran yang lama senantiasa berpikir
bahwa hidup saya bergantung dari kesehatan saya. Hidup saya bergantung karena modal usaha saya, karena kekuatan finansial saya. Hidup saya bergantung karena kepintaran saya. Tetapi sekarang pandemi COVID-19 telah mengajarkan bahwa hidup itu karena bergantung kepada Tuhan, maka kita pasti selamat. Yesus Kristus yang kita peringati adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menuntun kita untuk melewati tahun yang sulit, menyambut tahun yang baru. Memang harus jujur, tidak ada kepastian untuk menyatakan lebih mudah, tetapi karena bersama dengan Tuhan, saudara dan saya pasti cakap di dalam menanggung segala perkara. Tidak mudah, tetapi mungkin untuk kita lewati. Apakah kita akan kesusahan? Saya percaya tidak. Susah iya, kesusahan tidak. Karena Tuhan kita adalah Allah yang akan menjaga dan menjamin semua yang kita butuhkan. Akhirnya saudaraku yang terkasih, saya Pendeta Theodorus bersama-sama dengan keluarga besar Rumah Berkat House of Blessing mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara, serta setiap apa yang saudara lakukan, saudara kerjakan. Doa kami kiranya Tuhan membuatnya berhasil untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan semoga saudara menjadi kesaksian di tahun yang baru ini karena iman saudara. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, blessed people.